Saudara-saudaraku jemaat dan simpatisan GKI Camar yang saya kasihi, salam jumpa kembali dalam Sapaan Tengah Minggu. Dan Sapaan Tengah Minggu kali ini mengambil judul Jiwa Memberi sebagai Dasar Melayani. Merefer kepada firman dari Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, saudaraku, bila kita memperhatikan akan ayat ini, maka kita melihat bahwa Allah memberi karena Allah mengasihi dunia ini. Allah memberi sebagai inisiatif Allah. Allah memberi terlebih dahulu untuk manusia yang membutuhkan. Tuhan memberi tanpa mempermasalahkan apakah pemberiannya itu akan diterima atau dihargai oleh dunia ini atau tidak. Karena Allah memberi dengan kasih agape, kasih yang tanpa pamrih. Karena Allah bukan memberi untuk kepentingan dirinya, tapi justru untuk kepentingan umat manusia yang memerlukan pertolongan. Manusia bila diminta untuk memberi atau melayani, sering mengajukan alasan untung ruginya, alasan apakah akan dihargai atau tidak. Allah memberi tidak asal-asalan. Allah sungguh-sungguh memberi karena kasih. Ia memberi suatu anugerah yang sangat bernilai, sangat berharga. Anugerah terbaiknya yaitu anaknya yang tunggal untuk dikorbankan bagi keselamatan umat manusia. Allah tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri kecuali dengan pertolongan dari Allah sendiri. Allah ingin agar kita umatnya menyadari dan mengerti bahwa rencananya bagi kita selalu adalah kehendaknya yang terbaik. Damai sejahtera bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Kasih karunia Allah adalah solusi bagi hidup kita yang dipenuhi dengan banyak permasalahan. Sekarang tergantung dari kita, sikap dan respons kita terhadapnya. Apakah kita menerima dan kemudian mensyukurinya? Apabila kita mensyukurinya, maka kita bisa introspeksi diri kita, khususnya di hari ini, hari terakhir bulan Maret yang merupakan hari terakhir pelayanan GKI Camar untuk tahun periode 2020-2021. Kita berefleksi diri, merenungkan apakah kita telah melakukan yang terbaik bagi Allah dan jemaatnya selama ini. Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita sudah banyak memberi kepada mereka yang membutuhkan? Pelayanan apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan, khususnya di masa pandemi ini? Di sekitar kita, banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan dan penderitaan, baik jasmani maupun rohani. Ada yang sakit, ada yang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya. Bahkan ada yang berduka karena ditinggalkan oleh anggota keluarga yang dikasihinya karena terserang oleh COVID-19. Di samping itu, banyak pula jemaat dan simpatisan yang merasa tersisihkan sejak gereja terbatas menyelenggarakan kegiatan pelayanan ibadah secara onsite.
Mereka semua membutuhkan perhatian kita. Mereka butuh karya pelayanan dari kita. Kita semua tidak terkecuali terpanggil untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Kita terpanggil untuk memberikan talenta, waktu, dan kemampuan yang terbaik kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tahun 2021-2022 yang merupakan tahun pelayanan kita yang akan datang, kita masih akan mengusung tema marturia di dalam kegiatan-kegiatannya. Artinya, kegiatan majelis dan jemaat GKI Camar masih akan mengarah kepada kesaksian terhadap sesama kita sebagai gereja dan anak-anak Tuhan. Istilah marturia ada hubungannya dengan kata martir, yaitu orang yang berkorban mati demi Kristus, seperti yang banyak ditunjukkan oleh murid-murid Kristus sebelum kita. Sebagai orang percaya, kita tidak dapat terlepas dari peran marturia. Kita tahu gereja mempunyai tritugas yang terdiri dari koinonia, yaitu persekutuan, diakonia, pelayanan, dan marturia, kesaksian. Dan marturia merupakan bagian dari tritugas tadi. Karena itu merupakan perintah agung Kristus kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke surga dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, kita harus menyaksikan Injil Kristus kepada siapa saja melalui setiap kegiatan kita, baik dalam profesi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, pergaulan kita, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, semuanya harus bermakna kesaksian tentang keselamatan yang dari Kristus. Saya mengajak kita sekalian, entah kita sebagai pejabat gerejawi atau aktivis gereja, atau mungkin jemaat awam biasa, untuk melakukan panggilan, melayani, saling melayani sesama kita. Kita melakukan tugas pelayanan kita dengan sepenuh hati, memberikan persembahan kehidupan pelayanan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita melaksanakan marturia dengan segenap hidup kita dengan tulus. Jangan ada pamrih, jangan menuntut penghargaan, apalagi imbalan dari perbuatan kita itu. Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi menjadi jiwa bagi setiap orang yang mau melayani Tuhan. Kita introspeksi diri dan datang kepada Tuhan. Mohon agar Tuhan meneguhkan panggilannya atas kita. Sehingga nanti pada tahun 2021, 22 dan seterusnya, semua jemaat dan simpatisan gereja akan boleh bersemangat dengan penuh sukacita memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan itu merupakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan prinsip memberi. Tuhan memberkati. Amin.